Yo 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 Bounty Hunters dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Oke bro, aduk kopimu, nyalakan ududmu, marilah santuy bersamaku. Ahai. Oke bro, kembali lagi di Inisial R. Nah oke bro, jadi di video kali ini gua akan membahas ya seputar atau tips gitu ya, bagaimana cara mengamankan akun kita dari dusting attack di Trust Wallet ya. Oke, jadi gue di sini mau memberi gambaran sedikit ya tentang dusting attack ataupun hacking gitu ya di Trust Wallet ya bro. Jadi dusting attack ini sering kali ada gitu ya di Trust Wallet yang mengakibatkan beberapa koin kita bisa hilang gitu ya bro. Jadi ini cukup berbahaya banget gitu ya, bahkan mendekati bahaya gitu ya. Jadi bahayalah bagi gua. Jadi dusting attack ini adalah kalau di yang lain itu kayak ini ya, kayak apa namanya? Kayak phishing gitu ya, Bro. Cuman ini berbeda lagi. Soalnya kalau phishing itu melalui dengan klik aja dia bisa meretas ke segala akses gitu ya, Bro. Tetapi dusting attack ini berbeda dari phishing tentunya gitu ya, Bro ya. Oke, jadi di sini gua udah baca artikel dan juga gua mau menerangkan lagi ke kalian ya, bahwasannya ya dusting attack ini udah ada gitu ya, center terdengar pada pertengahan tahun 2020 ya. Sebenarnya dusting attack ini udah ada pada tahun 2020 ya. Jadi dusting attack sendiri adalah strategi yang dilakukan peretas dengan mengirimkan hadiah ya. Nah, jadi buat kalian gitu ya, Bro, misalkan ya dari Trust Wallet kalian tiba-tiba kalian dapat ini nih, misalkan ini adalah koin-koin kalian gitu ya, tiba-tiba gitu ya bro, entah itu koin apa gitu ya, misalkan kalian nggak pernah beli, nggak pernah minta, ataupun nggak pernah ada yang ngirim gitu ya bro, kok tiba-tiba ada gitu ya. Misalkan nih gua kasih contoh nih, misalkan ini baby doge ya. Ini seingat kalian, kalian nggak pernah beli, nggak pernah minta, nggak pernah ada yang ngirim. Terus kalian juga nggak pernah ikut namanya airdrop gitu ya. Kok tiba-tiba ada dengan jumlah yang biasanya kalau dusting attack itu sedikit totalnya gitu ya. Misalkan ada yang dusting attack nih, dia ngirim sekitar 10 token lah kayak gitu ya, dan harganya juga masih murah ya. Itu caranya bagaimana? Kalian cukup diamin aja ataupun hapus eh itu kalian ya, koin yang dikirim secara tiba-tiba itu kalian hapus ya, Bro. Itu inget ya, kalian harus harus hati-hati ya. Caranya bagaimana? Cukup kalian geser aja kayak gini. Cukup kalian gini, kemudian kalian delete ya kayak gitu. Oke, lanjut lagi kita baca artikelnya ya. Nah, kemudian yang dilakukan peretas dengan mengirim hadiah ya, aset kripto dalam nominal yang kecil kepada pengguna, yang mana hadiah tersebut berakibat pada pencurian data pengguna ya. Jadi misalkan nih kalian itu kan dapat koin gitu ya, tiba-tiba ada koin aja gitu ya dari Trust Wallet kalian, kemudian kalian exchange dah tuh koin, misalkan koin ini ya, koin apa ya, koin ini nih baby doge ya, baby doge koin ini kalian dapat gitu ya, tiba-tiba ada, terus kemudian kalian malah kalian exchange ya di Deps app di sini ya, kalian exchange di PancakeSwap. Nah kemudian berhasil gitu ya, itu hati-hati banget gitu ya bro ya. Soalnya ketika kalian exchange, si hacker ini dapat berbagai macam akses ya melalui dusting attack itu gitu ya bro ya. Yang mana hadiah tersebut berakibat pada pencurian data pengguna ya. Lantas seberapa bahayanya dusting attack dalam aset kripto dan apa yang harus dilakukan bila mengalami kondisi tersebut? Ketahui lebih jauh mengenai apa itu dusting attack dan cara jitu untuk menghindari peretasan tersebut dalam ulasan berikut ya.
Oke. Jadi caranya itu kayak tadi gitu ya bro, misalkan kalian tadi lah ya, kalian gak pernah beli, kalian gak pernah minta, kalian gak pernah ikut airdrop, tiba-tiba ada gitu ya di coin market di trust wallet kalian, itu kalian delete aja gitu ya. Itu cukup kayak gitu aja. Kalau diklik misalkan cukup kayak gini, itu nggak apa-apa ya, itu nggak berpengaruh. Tapi jangan di exchange ataupun di pancake swapin gitu ya, itu jangan, itu berakibat fatal gitu ya. Cukup digeser dan di delete aja ya. Itu tips yang pertama untuk cara menghilangkan dusting attack ya. Nah itu dusting attack itu kebanyakan dari mana sih datangnya gitu ya bro ya. Nah jadi penyebab akibat dusting attack ada gitu ya. Itu sepengetahuan gua ya, itu datangnya itu yang pertama, kalian sering kali ikut namanya airdrop, kemudian kalian sering banget ngeser alamat kalian di airdrop tertentu ya. Jadi si hacker itu dapat informasi dari kalian sendiri gitu ya. Jadi dia ngirim koin ke kalian gitu. Itu hati-hati banget ya buat yang main airdrop. Jadi gua saranin kalian buat akun lagi ya di pengaturan ya, di sini di wallet ya. Mungkin di wallet kedua ini, misalkan yang ini khusus koin kalian. Nah yang kedua ini mungkin khusus koin kalian yang untuk airdrop ataupun ikut event-event apalah kayak gitu ya bro ya. Jadi kayak gitu. Oke. Nah kemudian itu yang pertama, apa kedua itu ya. Nah oke, kemudian selanjutnya dusting attack itu bisa ada dari di dep APS ini ya, dari dep APS ini disebabkan kalian udah melakukan transaksi ya. Jadi di ini kan nih browser gitu ya bro, misalkan kalian habis di pancake swap nih, kemudian kalian selesai exchange, kemudian tiba-tiba beberapa hari ada sendiri. Ini bisa jadi dari dalam pancake swap ini juga ada ya. Caranya itu bagaimana? Kalian harus masuk ke dalam pengaturan gitu ya bro. Untuk mengamankannya lagi, kalian klik pengaturan ini. Oke, kalian klik pengaturan, terus kemudian kalian pilih yang franchise ini ya, free franchise ya, kayak gitu. Kalian klik ini. Nah kemudian kalian klik yang dep browser ya, di app browser ini. Nah kemudian kalian klik clear browser cache ya. Cache-nya kalian harus bersihkan terlebih dahulu. Nah lebihnya lagi gua saranin buat kalian jika kalian tidak ingin melakukan atau enggak melakukan swapping di dalam pancake swap ataupun di dep APS, kalian matiin aja ya, di enablein ininya, cukup dimatiin aja. Nah ini menurut gue cukup aman ya, soalnya dia tidak aktif gitu ya. Nah di sini udah nggak ada ya, di APS-nya di sini udah nggak ada lagi. Cukup ada 3 fitur aja di sini, pengaturan ini sama beranda ya, kayak gitu ya bro caranya. Oke. Nah kemudian langkah yang ketiga untuk mengamankannya lagi, kalian screenshot lah ya. Kalian harus screenshot koin-koin berapa jumlah koin kalian ya yang di terus wallet kalian gitu ya. Soalnya kenapa sih dusting attack itu jika udah berhasil meretas trust wallet kalian, soalnya dusting attack itu hanya ada di trust wallet gitu ya, dia nggak ada di wallet atau di exchange lain, nggak ada gitu ya, kayak di Hotbit ataupun di SafePal ataupun di Trust Wallet. Di Trust Wallet ada atau di Toko Crypto atau Binance itu nggak ada gitu ya. Ini pasti adanya cuman di Trust Wallet gitu ya bro, sepengetahuan gua. Oke. Untuk yang selanjutnya ya, kalian bisa klik pengaturan lagi. Nah yang paling ampuh itu kalian harus klik security ya. Nah di sini kalian harus pasang namanya passcode ya. Passcode mungkin fingerprint ataupun apa, itu gua saranin gitu ya bro. Ini harus kalian aktifin ya. Walaupun ribet tapi demi keamanan nggak apa-apa ya. Nah kemudian kalian harus selalu aktifkan namanya allow push notification ya. Yang ini harus kalian aktifin. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu adalah ketika
kalian melakukan transaksi ataupun jual beli di dalam PancakeSwap ataupun di DApps tadi, nanti kalian akan selalu mendapatkan info ya. Jadi misalkan kalian udah berhasil mengexchange satu koin ke koin yang lain, nanti kalian dapat informasi gitu ya. Kalian udah menjual koin ini, kalian dapat informasi ya. Bahkan orang lain yang udah melakukan dusting attack di akun kalian nanti akan ada informasinya juga kayak gitu ya. Kalau kok gua nggak lagi main, misalkan lagi YouTuber nih, kalian lagi YouTuber ataupun lagi TikTokan lah kayak gitu ya, kok tiba-tiba ada pemberitahuan gitu ya di push notifikasi HP gua, Anda sudah mengirim di sekian di Trust Wallet kayak gitu ya, kalian cek ya kosong akun kalian ya. Jadi fungsinya kayak gitu ya bro, untuk mendapatkan notifikasi ya. Kalau menurut gue sih yang paling aman sih ya security gitu ya bro ya. Security ini kalian harus pasang namanya passcode ya. Kalau nggak pasang ya ini bahaya banget, soalnya kalau kita melakukan transaksi pasti kita harus diminta namanya passcode, yaitu fungsinya berguna banget ya kayak gitu ya bro. Nah kemudian yang lain sih udah nggak ada sih ya, menurut gua cukup segitu aja ya. Oke, gua saran lagi untuk hati-hati gitu ya bro terhadap dalam dunia aset kripto kalian gitu ya. Ingat itu adalah punya kalian, itu hak kalian, itu adalah mungkin masa depan kalian ya. Jadi jaga baik-baik dan jangan sampai ada orang lain yang tahu gitu ya bro. Makanya sih gua saranin jika kalian ingin aman lagi untuk menyimpan aset-aset kripto kalian, kalian bisa menggunakan namanya Hotbit ya. Yang buat hobi koin micin, kalian bisa menggunakan Hotbit, linknya gua udah sediain di deskripsi. Dan juga yang paling aman di dalam dunia perkriptoan ini peringkat kelima itu adalah Get.io ya, di dalam koin micin juga ya. Cuman yang paling micin sih ya cuman ini doang, Trust Wallet sama Hotbit. Ini banyak banget koin micinnya, apalagi Trust Wallet ini banyak banget ya. Kalau Get.io ini dia harus melalui beberapa pemilihan ya. Jika menurut Get.io lulus berhak untuk listing di exchange dia ya, jadi ada di sini gitu ya. Oke, mungkin cukup segini aja gitu ya bro pembahasan dari gua tentang seputar pengamanan dari Trust Wallet. Kurang lebihnya gua mohon maaf ya kalau ada kekurangan pembahasan. Jika kalian ingin bertanya silahkan kalian komentar di kolom komentar gitu ya bro. Jika ada saran ya silahkan kalian komentar ya bro. Nah oke, cukup segitu aja ya bro, see you next time brother.